Ketua Yayasan, Ketua Masjid, saya mohon maaf karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan tidak ada suatu amalan yang lebih baik sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah saling memaafkan di antara kita. Hari ini adalah tanggal 21 Sya'ban yang insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan kurang lebih 9 hari lagi. Berkenaan dengan itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya Rasulullah SAW naik mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua dan ketiga beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin. Beliau menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup namun keberadaan keduanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah pun mengaminkan doa Jibril itu. Dan doa Jibril yang ketiga adalah, celakalah seorang hamba jika namamu disebut di hadapannya tapi dia tidak bersalawat untukmu. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Dari ketiga doa ini, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, ini merupakan suatu gambaran bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan dan melalui Ramadan itu tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah kita, maka binasalah kita. Dan itu doanya Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa ini yang datangnya dari Jibril? Karena Ramadan ini merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana di bulan ini kita akan mendapatkan rahmatnya, ampunannya, serta banyak sekali keberkahan di dalamnya. Tetapi tidak kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka celakalah orang yang demikian. Maka untuk memasuki bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat Islam yang terus melaksanakan setiap tahun bulan Ramadan ini, tetapi tidak ada peningkatan dalam pengamalannya, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka beruntunglah dia. Puasa ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, puasa Ramadan ini sama saja dengan Ramadan yang lain, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Umurnya telah lanjut, ya. Semakin dekat dia menghadap Allah atau mendekati pintu kubur, tetapi amal ibadahnya tidak ada peningkatannya. Tetapi yang lebih celaka adalah orang yang ketiga, man kana yaumu sarar min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, puasa di tahun ini lebih buruk dari puasa di tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang binasa, celaka. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan Ramadan, amal ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang. Tetapi sebelum kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, kita harus tahu dulu ilmunya, kita harus tahu dulu fadilahnya, kita harus tahu dulu tata caranya, bahkan rahasia-rahasia di balik Ramadan itu kita harus lebih mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan
dituliskan, dimaktubkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah tertulis bagi umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah memakai khitab ini, panggilan ini, wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang merasa beriman akan merasa terpanggil dengan seruan Allah ini. Ketika kita menyuruh seseorang, namanya kita sebut, pasti dia akan merasa dipanggil dan dia akan menyahut seruan itu. Ketika misalkan wahai bapak-bapak, yang merasa bapak-bapak akan terpanggil dengan seruan ini. Ketika dipanggil wahai ibu-ibu, yang merasa dia adalah seorang ibu, dia akan merasa terpanggil dalam panggilan ini. Begitupun ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang merasa berimanlah merasa terpanggil dengan seruan ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, dimaktubkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Puasa sudah menjadi kewajiban bagi umat-umat terdahulu. Bahkan pertama kali umat yang menjalankan ibadah puasa ini adalah umatnya Nabi Nuh. Dan saat itu mereka puasa setiap bulan pertengahan atau 3 bulan atau dinamakan Ayyamul Bid. Itu adalah puasa-puasa ya ketika di awal-awalnya umat ini. Kemudian setelah itu Ramadan pun dijadikan puasa bagi umat-umat terdahulu. Ternyata bukan hanya umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, tetapi tata caranya sedikit ada perubahan dan terjadi perbaikan dari umat-umat yang terdahulu. Dan tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan berpuasa adalah bertakwa, dan sebagaimana yang kita tahu bahwa takwa ini adalah bahasa Arab yang artinya takut. Jadi makna yang sebenarnya takwa itu adalah takut. Takut meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Ketika kita menjalankan suatu ibadah puasa, peningkatan amal ibadah kita, peningkatan rasa takwa kita kepada Allah itu semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, puasa itu terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasa orang kebanyakan yang hanya menahan lapar dan dahaga. Dan yang kedua adalah puasanya khawas, orang-orang yang khusus, selain dia menjaga lapar dan dahaga, dia juga bisa menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Dan yang ketiga adalah puasanya khawasil khawas, atau orang yang terkhusus, adalah orang yang bisa menahan semua anggota tubuhnya dan menahan hatinya dari melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puasanya para al-anbiya, aulia, dan orang-orang muqarrabin. Pada kesempatan kali ini kita mungkin akan sedikit membahas tentang puasanya orang yang khusus, agar supaya kita bisa meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan puasa ini merupakan ujian, merupakan latihan bagi kita sehingga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.